Terus. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Bersama-sama dengan kami, Kau urapi kami Tuhan, kami yang ada di altar ini ya Tuhan, dan juga semua jemaat yang nanti akan datang dan yang sudah ada, urapi kami semua, supaya ibadah yang kami lakukan saat ini benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian, kata-kata dalam pujian, Kau urapi supaya menjadi kata-kata yang hidup, menyentuh hati kami, memberikan kami apa yang kami perlukan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, percepat langkah mereka tibakan di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama bersatu hati memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersyukur kepada Bapa kita yang baik. Kita katakan, banyak yang Kau berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala
Sebab kami tahu ketika kami bersorak, itulah kekuatan bagi jiwa kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itu datang datang lagi jiwa. Udah pada sadar tersiap. Terima
persembahan kita dengan sukacita kita menari bersama-sama. Iya, saya pengen
Biar kita teringat juga untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan pagi ini dengan pujian tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Luar biasa. Kita akan tukar berbicara. Buka bumi, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidup.
menikmati Engkau dalam hidup kami. Tolong kami mengalami Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami. Masuk lebih lagi dalam Engkau Tuhan.
memahami apa yang menjadi mau-Mu bagi kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan. Kami rindu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang sudah mengerjakan bagian kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa. Sekarang kami bawa hidup kami Tuhan, bicara apa yang Tuhan mau bagi kami, bicara apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami, kami perbaiki dalam hidup kami, kami bangun dalam hidup kami, supaya kehidupan kami makin hari makin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuduskan kami dalam darah-Mu Tuhan. Ampuni semua hal yang Tuhan dapati tidak berkenan dalam hidup kami. Baharui kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya tidak ada yang menghalangi kami untuk memahami firman-Mu, dan biarlah firman Allah berrema dalam hidup kami. Kami berdoa tolak segala pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencuri firman-Mu dari kami. Disepakkan kami gagalkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja sepanjang pemerintahan. Roh Kudus ambil alih sampai di mana Engkau berhenti berbicara. Jangan kemanusiaan-Mu Tuhan, tapi Engkau yang bicara bagi kami. Pakai hidupku Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Tadi saya bisik sama Mama, sudah biasa khotbah, tapi khotbah depan guru itu ada sedikit gugup. Ya. Yes. Sudah biasa berkhotbah, tapi selama beberapa waktu ini kita ada dalam penggembalaan, dalam pemuridan untuk belajar lebih bagus lagi melayani, untuk belajar untuk kapasitas kita semakin bertambah dalam pelayanan, untuk belajar menjadi orang-orang yang makin dipercaya Tuhan dalam pelayanan. Dan banyak hal yang sangat-sangat memberkati, banyak hal yang Tuhan bukakan, yang tidak pernah Tuhan bukakan bagi saya dalam pelayanan, tapi selama beberapa bulan ada di sini dan belajar bersama Tuhan membukakan banyak hal, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu saya dihubungi oleh Ibu Kekasih untuk bawa firman. Sebenarnya ada dia mau menolak sih, karena belum siap begitu. Murid ini belum siap gitu. Saya pikir saya bikin alasan apa ya supaya tolak ya gitu. Hari Rabu kami putuskan untuk puasa, dan hari Kamis baru buka. Pagi-pagi hari Kamis saya duduk di depan, tiba-tiba ditaruh di hati saya begini: tidak semua orang yang bicara firman, tidak semua orang yang wow dalam penyampaian firman-Nya, tidak semua orang yang melayani dengan hebat tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, orang bisa melayani karena kecakapan dia dalam berbicara. Orang bisa melayani karena dia sekolah. Dia belajar bagaimana eksegesi firman Tuhan. Dia belajar bagaimana menggali firman Tuhan. Dia belajar bagaimana mengolah firman Tuhan. Orang bisa belajar untuk melayani karena mungkin dia nonton di YouTube, atau mungkin dia mengikuti seminar dan segala macam. Orang bisa melayani karena mungkin dia punya public speaking yang bagus, dia punya cara bicara yang bagus, dia punya cara menghipnotis orang dengan bicaranya yang hebat. Pertanyaannya, dia tinggal di hadirat Tuhan atau tidak? Kalau dia tidak tinggal di hadirat Tuhan, makin lama dia akan makin redup di hadirat Tuhan. Dan makin lama kehidupan dia tidak akan memberkati. Tapi
hadirat Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup dia ada banyak hal mungkin yang dia lakukan menyakiti hati Tuhan. Tapi waktu dia kembali terus ada di hadirat Tuhan, Tuhan akan terus pegang tangan dia dan bawa dia berjalan. Tuhan akan bawa dia berjalan dengan batas waktu yang tidak Tuhan tentukan. Sekalipun orang melihat dia, orang merasa bahwa tidak mungkin lagi Tuhan memakai hidupnya, tapi Tuhan akan tetap pegang tangannya dan bawa dia berjalan. Karena dia ada di hadirat Tuhan. Firman Tuhan ini saya sudah pernah bawa waktu kita persekutuan. Tapi firman Tuhan ini Tuhan taruh lagi di hati saya. Dan pagi ini kita renungkan sama-sama. Dengan judul, Benang Bukan Berarti Pasif. Ya, kita baca Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Ada kaitan dengan ayat 1 sampai ayat 8. Ada kaitan dengan ayat-ayat selanjutnya dan pasal sebelumnya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Kasih adalah sifat Allah, dan Allah tidak bisa menyangkal dirinya untuk tidak mengasihi kita. Karena itu ada bagian firman Tuhan katakan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia. Sekalipun kita kurang mengasihi dia, dia akan tetap mengasihi kita. Sebab kasih itu adalah Allah, dan Allah itu adalah kasih. Bagian firman Tuhan di siang hari ini, Tuhan mengatakan kepada kita, memberi perintah kepada kita, supaya kita harus belajar untuk saling mengasihi. Ya. Kita harus belajar untuk saling mengasihi. Untuk bisa saling mengasihi, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk saling mengasihi? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, ayat 16 dia bilang, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Saudara, kita semuanya tidak punya standar sebenarnya untuk dipilih Tuhan. Ya, karena hidup kita ini nggak ada benar-benarnya. Kita ini pemberontak, ya, pembuat dosa, pembuat keonaran, pembangkang, suka bersungut, suka berhitung dengan apa yang kita lakukan. Ya. Sebenarnya kita sendiri tidak memenuhi standar untuk Tuhan, untuk bisa Tuhan pilih kita. Tetapi Tuhan melakukannya karena Dia harus melakukan itu, karena kita adalah ciptaan Dia. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Karena itu Dia cari dan Dia selamatkan hidup kita. Dia datang, Dia tebus kita, Dia bayar kita dengan harganya yang mahal. Dan Dia berikan stempel materai sebagai anaknya. Itu luar biasa. Allah melakukan karena memang Allah mau melakukannya bagi kita. Allah tidak melihat latar belakang hidup kita, Allah tidak melihat masa lalu kita, Allah tidak melihat standar kita.
kalau Allah sudah menetapkan bahwa engkau aku pilih menjadi bagian dari kerajaanku, dia akan kejar sampai dapat. Dan waktu kita merespon itu, ya, waktu kita merespon panggilan Tuhan, maka kita masuk dalam orang-orang pilihan Tuhan. Karena kita ini dipilih oleh Tuhan, makanya Tuhan beri perintah bagi kita. Tuhan beri perintah bukan sekedar dia beri perintah. Dia beri perintah karena dia sudah lebih dulu melakukan. Karena itu bagian firman Tuhan ini katakan begini. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi dia menasehati kita karena dia sudah lebih dulu lakukan. Dia sudah lebih dulu lakukan. Ada banyak orang yang pintar nasihat tapi tidak pintar melakukan. Ada banyak orang pintar menegur orang lain tapi tidak bisa menegur dirinya sendiri. Ada banyak orang pintar memperingatkan orang lain tapi tidak banyak orang bisa memperingatkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan memberikan satu teladan yang luar biasa kepada kita. Saya beri perintah kepada kamu karena saya sudah lebih dulu melakukan. Dan saya melakukan dalam ketaatan, ya. Dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab tidak pernah mencatat satu kali pun Yesus berdebat dengan Allah Bapa di sorga. Tapi Alkitab selalu mencatat Yesus dalam setiap persekutuannya dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di sorga. Di akhir persekutuan dia selalu bilang, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Bapa, permuliakanlah namamu dalam aku. Bahkan peristiwa Taman Getsemani yang begitu luar biasa pun, Yesus tidak pernah berdebat dengan Bapa di sorga. Banyak kali kita debat dengan Allah ketika kita alami masalah dalam hidup kita. Banyak kali kita mempertanyakan apa yang sudah kita buat dengan Tuhan. Kenapa kau balasannya seperti ini, Tuhan? Banyak kali kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Orang lain berdiri, dulu saya pernah begitu. Orang lain berdiri di pinggir pintu saja tidak tahu sembahyang, tapi dia cuma berteriak, Tuhan tolong, kau tolong dia. Kita yang duduk tiap hari di kaki Tuhan, rasanya kok setengah mati sekali kita mau melihat mujizat itu terjadi. Padahal Tuhan sedang melatih kita supaya kita memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita dan Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu, makanya dia memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Untuk bisa saling mengasihi, penting bagi kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Mazmur 92 bilang, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, orang yang duduk dalam payung perlindungan Allah, dia yang bisa berkata, Allahku, aku percaya kepadamu. Orang yang duduk siang dan malam dalam hadirat Tuhan, yang bisa mempercayai bahwa Allah ada dalam situasi baik maupun situasi tidak baik. Dan Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita dari semua hal yang kita alami. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu gampang. Ikut saja aturannya Tuhan. Ikut saja. Sebenarnya gampang. Belajar ikut saja maunya Tuhan itu seperti apa. Makanya dibilang di sini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Mengikuti perintah Tuhan, mengikuti Tuhan. Saya selalu bilang begini, kalau kita namakan diri kita anak Tuhan, maka pola hidup Tuhan, pola laku Tuhan, pola berbicara Tuhan, pola pikir Tuhan harus mewarnai kehidupan kita. Harus mewarnai kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah bicara dengan orang itu, bicara walaupun dia keras. Kenapa orang terima? Walaupun dia keras. Dia pernah menegur orang sampai perempuan sampai bilang anjing, tidak pantas ambil remah-remah diberikan kepada anjing. Itu bahasa yang sangat keras. Tapi kenapa perempuan itu gak lari? Perempuan itu tetap ada di kaki dia. Perempuan itu tetap dengan dia. Karena waktu dia bicara dalam kemurnian karena mengasihi orang itu.
Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah kau berkata-kata seperti orang bicara firman Tuhan. Sebab kalau kau bicara tidak sesuai dengan bicara firman Tuhan, perkataan akan melukai banyak orang. Kau bicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, perkataan akan menyakiti banyak orang. Kau bicara tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan, perkataan akan menjadi batu sanjungan bagi orang lain. Kau merasa kau sedang mendidik orang untuk orang berjalan di kebenaran. Tapi ketika perkataanmu bukan perkataan firman, perkataanmu bukan perkataan yang lahir dari kemurnian, kau akan membuat orang tersandung dengan perkataan. Maksud kita baik, belum tentu benar. Kalau mau maksud kita benar, maka kebenaran Tuhan harus disejajarkan dengan maksudnya kita. Sepanjang maksud kita tidak disejajarkan dengan kebenaran firman Tuhan, maksud kita itu baik, tapi tidak akan mendatangkan kebenaran. Tapi sepanjang maksud kita itu disejajarkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, sekeras apapun perkataan kita, orang tidak akan pernah pergi dari kita. Karena dia berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berpikir seperti pikiran Tuhan. Makanya Paulus bilang, biarlah kita memiliki pikiran Kristus dalam hidup kita. Pikiran Kristus adalah pikiran yang tidak menimbang apapun. Pikiran Kristus adalah pikiran yang tidak sejalan dengan pertimbangan manusia kita. Pikiran Kristus tidak pernah bisa sejalan dengan pikiran manusianya kita. Karena itu orang Tuhan harus hidup dalam pikiran Tuhan. Orang Tuhan harus hidup dalam perkembangan. Orang Tuhan harus hidup dalam pertimbangannya Tuhan. Bukan pakai pertimbangan manusia. Pekerjaan roh dengan pekerjaan daging tidak akan bisa jalan bersama. Jika dalam perjalanan seseorang memiliki pikiran Tuhan, yang lain memiliki pikiran manusia, nggak akan baku dapat. Tidak akan baku dapat. Dan pada akhirnya itu membuka pintu, membuka celah. Kita mulai saling mencurigai. Kita mulai berpikir hal yang tidak baik. Iblis makin main di ruang itu, bahwa kita makin jauh menilai orang dalam pikiran kita. Yesus tidak pernah memakai pikiran manusia waktu dia ada di dunia sebagai manusia. Dia tetap memakai pikiran Tuhan, pikiran keilahiannya untuk mengasihi kehidupan kita. Ikut perintah Tuhan apa? Jaga hati kita, supaya hati kita tidak kehilangan damai sejahtera. Jaga hati kita supaya hati kita ini tidak menjadi tempat iblis berkerajaan. Jadi itu perintah Tuhan itu gampang sekali. Taat saja. Taat saja. Ya. Ketika gembala tegur, taat saja. Ya. Karena seorang gembala juga bisa dipakai Tuhan. Kan? Dia adalah pemimpin rohani yang dipakai Tuhan. Karena kita bilang seorang pemimpin itu diberi lebih. Jadi ketika Tuhan mengangkat seorang pemimpin, Tuhan beri lagi. Jadi kalau gembala sewaktu-waktu menegur kita, taat saja. Ya. Dalam pelayanan saya sebelumnya saya bilang, Ibu memang tidak sekolah seperti saya. Tapi kalau Tuhan angkat Ibu menjadi seorang gembala, dalam hierarki pelayanan, saya ada di bawah Ibu. Apapun yang Ibu perintahkan, apapun yang Ibu putuskan, saya mau belajar untuk ikut. Apapun yang Ibu lakukan, ya, sekalipun sewaktu-waktu seperti dipermalukan di depan jemaat, saya selalu melihat dia adalah pemimpin. Saya selalu belajar dari Daud dan Saul. Saul itu merancang banyak hal jahat kepada Daud, tapi Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi apakah tindakan Saul juga tidak masuk dalam didikan Tuhan? Masuk. Apakah Saul tidak mendapat bagian dari hajaran Tuhan, dari hukuman Tuhan? Takkan. Tapi karena Daud menghormati Saul dan tidak melakukan apa-apa kepada Saul,
Alkitab berkata, Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kemarin di lapas saya bilang, jangan lihat Tuhan lewat kami hamba-hamba Tuhan, karena kami hanya alat. Tapi lihat Tuhan tembus langsung ke Tuhan, karena dia Tuhan tidak bisa kecewakan kamu. Kami hamba Tuhan masih bisa kecewakan. Tapi waktu kau lihat Tuhan langsung, dan kau melihat kami sebagai alat, sekalipun mungkin cara bicara kami salah, sikap kami salah dalam pelayanan, kau akan terus berpikir, dia hanya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk datang bicara firman buat saya. Tapi saya akan tetap ada dalam ibadah, karena saya bukan cari dia, saya cari Tuhan. Jemaat, engkau pun harus seperti itu. Harus memiliki pola pandang seperti itu. Harus memiliki pola pikir seperti itu. Bapak dengan Ibu Gembala mungkin hari-hari kemarin atau hari-hari besok, ada hal mungkin yang kalian lihat, mungkin hal tidak baik. Lihat Tuhan. Saudara datang ke gereja bukan cari Bapak dan Ibu Gembala. Saudara datang ke gereja, Bapak selalu tekankan itu. Bawa jemaat untuk jumpa dengan Tuhan. Saudara datang ibadah, saudara harus punya tekad berjumpa dengan Tuhan. Waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, apapun yang mau terjadi di depanmu, matamu akan tetap terarah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah kecewakan hidup. Dan pada waktu engkau melihat ada hal-hal yang kurang baik, engkau akan kembali ada di hadirat Tuhan dan berdoa. Berapa banyak kita yang lihat orang salah, kita lebih banyak punya waktu untuk menghakimi orang itu daripada mendoakan orang itu. Ini anak Tuhan semua. Ada yang bukan anak Tuhan? Anak Tuhan semua. Makanya saya beberapa bulan ini saya bilang komit dengan diri saya sendiri. Saya tidak akan buka ruang untuk dengar apapun tentang hidup orang lain. Dan saya juga tidak akan buka ruang untuk memberikan orang lain mencari tahu tentang apa yang saya kumpulkan, kecuali Tuhan suruh. Sekarang kita membuka ruang dengan dalih kita mau berdoa untuk orang itu, tapi jarang kita berdoa untuk orang itu. Waktu orang itu membuka masalahnya kepada kita, orang itu berterus terang kepada kita, kita jadikan itu berita untuk kita publikasikan lagi kepada orang lain. Belajar ikut saja maunya Tuhan, ikut saja perintahnya Tuhan. Gampang-gampang susah, saya percaya waktu kita mau melakukan, Tuhan pasti menolong kita. Waktu kita mau melakukan, Tuhan pasti menolong kita. Karakter kita boleh bergesek dalam satu persekutuan, pandangan kita boleh berbeda dalam satu persekutuan, tapi ketika pikiran Kristus mewarnai kehidupan kita, semua akan berjalan dengan baik. Semua akan berjalan dengan baik. Jadi yang Tuhan berperintah supaya kita saling mengasihi, caranya adalah kita ikut saja perintahnya Tuhan. Makanya dia bilang tinggal itu bukan tidur-tidur, tinggal itu bukan tunggu jam makan kita makan, tinggal itu bukan tunggu jam minum kita minum, tinggal itu bukan tunggu jam mandi kita mandi. No, tinggal di sini bukan pasif, tapi tinggal di sini adalah kita duduk dan belajar apa maunya Tuhan bagi hidup kita. Kita duduk dan gali firman Tuhan. Kita duduk dan bertanya apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita duduk dan meminta Tuhan terus menggenggam kehidupan kita. Kita duduk dan meminta Tuhan mengubah bagian hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita duduk dan meminta Tuhan terus memperbaiki. Kita duduk dan meminta Tuhan membangun terus apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi tinggal bukan duduk diam-diam. Tinggal bukan pasif. Tapi tinggal di sini adalah tinggal yang memiliki kata kerja aktif di hadapan Tuhan. Ikut perintah Tuhan itu berjuang. Mengikuti perintah Tuhan itu harus berjuang. Mengikuti perintah Tuhan
mungkin kita bisa kuat ikut, besok kita mungkin gagal. 1 jam tadi kita kuat ikut, 1 jam berikut kita mungkin gagal. Ya, tadi saya sudah taruh waktu 45 menit tiba di Sentani dari angkasa. Tapi di jalan ada motor, mungkin orang mabok, dia tidak tahu mau ke kiri kah, mau ke kanan kah. Hampir sedikit kata sia-sia muncul. Saya klakson panjang dia waktu dia ke samping, saya bilang, pergi ibadah. Kalau kemarin, waduh, ngeri. Tapi karena mau kapasitasnya ditambah, supaya kapasitasnya mumpuni, harus belajar merubah diri. Ya, harus belajar perbaiki diri. Itu tidak mudah. Tadi mungkin saya menang, belum tentu saya pulang saya menang. Ya, tapi Tuhan pasti tolong saya menang. Saya di jalan ini, baru saya bilang, jalan ini juga banyak melatih kita untuk kita bisa berkata sia-sia atau tidak di hadirat Tuhan. Iya, jalanan ini pelajaran buat kita luar biasa. Waktu kita tinggal dan ikut maunya Tuhan, 2 hal yang kita dapatkan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak, tapi saya lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama dibilang bahwa waktu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan sukacitanya ada dalam hidup kita, dan sukacita itu penuh, nggak setengah, penuh. Sukacita yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh artinya tidak ada ruang dalam diri kita untuk bisa diganggu gugat oleh orang supaya sukacita menjadi berkurang. Tidak ada bagian dari hidup kita yang bisa diobrak-abrik sama orang untuk membuat sukacita kita menjadi turun. Semua ruangan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, hati kita, jalan hidup kita, semuanya akan dipenuhi dengan sukacita dan Tuhan. Dan itu akan meluap keluar dari kehidupan kita. Kita hadir di mana saja, sukacita itu akan dialami oleh orang. Sehingga kehadiran kita dirindukan oleh orang. Dia kalau datang, pergumulan saya pasti terjawab. Dia kalau datang, saya lihat mukanya saja. Saya punya doa belum dijawab, tapi saya rasa Tuhan sudah jawab satu doa. Karena wajahnya selalu bersukacita. Ya. Saya juga mulai belajar dari Mama Gembala. Setiap lihat kita selalu peluk. Ya, itu hal yang tidak pernah juga saya buat dalam pelayanan. Tidak pernah. Hampir 30 tahun Tuhan izinkan melayani. Memeluk itu, ya ada waktu saya peluk orang. Tapi tidak selalu saya peluk setiap orang datang. Ya. Peluk ibu-ibu, nona-nona ya, tidak peluk bapak-bapak. Tapi itu pelajaran rohani yang luar biasa. Tuhan izinkan saya masuk kerja. Saya pegang kata-kata Bapak Gembala, di mana aku kerja itu kerajaan. Saya ada di ruang yang kadang-kadang ruangan itu kosong. Ya, saya berseberangan ruang dengan Ibu Ola, Ibu Pendeta, Ibu Gembala. Kadang-kadang pintu ruangan itu diketuk. Saya bilang, mari masuk, segitu. Mam boleh sharing, mari. Ya. Sebelum dia sharing, saya berdiri dulu peluk dia. Kadang dia belum sharing apa-apa, dia sudah menangis, begitu ya. Ya. Dia sudah menangis. Nah, saya bilang Tuhan, dan memang waktu masuk melangkah di kantor, saya bilang, Tuhan saya mau praktekkan firman yang saya dengar. Pelajaran yang saya dapat. Tuhan tempatkan saya di sini. Ini harus jadi kerajaan buat saya. Seberapa orang yang mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan saya tolong, saya mau tolong mereka. 2 hari yang lalu saya duduk sharing dengan seorang ibu sampai jam absen sudah lewat.
sampai orang ketuk mau absen kan tidak, baru kita sadar. Saya bilang, ibu, saya tidak berdoa buat ibu, dan saya cuma mau peluk ibu saja. Waktu saya peluk dia menangis sejadi-jadinya. Ya. Lalu saya bilang, ini ibu, sebelum sambung menangis kita absen dulu baru ibu menangis lagi. Saudara, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, waktu kita ikut apa maunya Tuhan, sukacita itu Tuhan kasih dalam hidup kita, mewarnai seluruh hidup kita. Kita diam tidak bicara apa-apa juga orang senang lihat kita, orang senang dekat dengan kita, karena orang merasakan sesuatu dalam hidup kita. Hal yang kedua, dari bagian firman Tuhan dikatakan, Tuhan bukan menjadikan kita sekedar hambanya, tapi Dia mengangkat kita, menjadikan kita sahabatnya Dia. Ya. Tuhan menjadikan kita sahabatnya Dia, dan Dia bilang begini, Dia memberitahukan segala sesuatu yang Dia dengar dari Bapaknya kepada kita. Tidak ada rahasia yang Tuhan tutup dari kita. Tidak ada hal yang Tuhan sembunyikan dari kita, karena kita adalah sahabatnya Dia. Tapi kenapa dalam perjalanan hidup banyak kali kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Karena apa? Dia bilang seorang sahabat harus memberikan dirinya. Seorang sahabat harus berkorban, ya. Seorang sahabat harus memberikan waktu. Seorang sahabat harus memberikan tenaga. Seorang sahabat harus memberikan seluruh hal buat orang lain, buat sahabatnya. Tuhan sudah berikan semuanya bagi kita. Kita yang bangun tembok dengan Tuhan. Aku sahabatmu Tuhan, tapi aku sahabat di bagian ini saja ya. Di bagian ini tidak. Begitu. Makanya ada banyak orang Tuhan bukakan banyak hal, ya. Ada banyak orang yang Tuhan tidak bukakan banyak hal juga. Makanya saya bilang, firman Tuhan yang bilang begini, aku akan bikin perbedaan antara orang benar dan orang tidak benar. Saya bilang Tuhan juga bisa buat perbedaan antara kita sesama orang benar. Ada anak Tuhan yang diangkat Tuhan begitu rupa, memiliki kapasitas yang begitu tinggi dalam pelayanan. Tapi ada anak Tuhan yang hanya di situ-situ saja. Ya. Dia hanya bilang begini, saya mau ya seperti Pak Yo, saya mau seperti Ibu Gembala. Hanya sampai dikata itu. Tapi dia tidak kejar. Kenapa Tuhan mau Bapak dan Ibu Gembala sampai sejauh ini dari Tuhan? Dia tidak mengejar itu. Iya. Dia tidak mengejar itu. Makanya saya bersaksi kemarin, saya datang dari gereja Gemit, gereja GKI, tidak tahu penyembahan. Di 3 Batu Malang itu juga sekolah ekumene yang tidak mengajar kita untuk pentingnya penyembahan di hadirat Tuhan seperti apa. Waktu saya menikah dengan suami saya, dia orang karismatik. Waktu kami dua menyembah malam di tempat tidur, waktu penyembahan itu tiba-tiba saya rasa kayak dia jauh. Saya rasa kayak dia jauh dari saya. Saya bukan mata saya, kami dua masih tetap ada di atas tempat tidur. Oh, kenapa dia jauh sekali dari saya? Suara penyembahannya itu makin jauh dari saya. Baru saya dengar itu, waduh, segala bunyi-bunyian, saya dengar orang tiup sulin lah, segala macam. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau seperti dia. Saya mau dapat penyembahan model seperti dia. Saya tidak mau seperti ini Tuhan. Masa saya seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa mengalami apa yang dia alami. Tiap hari saya kejar terus ada di hadirat Tuhan. Awal-awal menikah saya belum terlalu sibuk pelayanan. Dia pergi kantor, saya ada di hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau seperti apa yang Tuhan kasih buat suami saya mau dapat Tuhan. Saya mau Tuhan, saya mau. Saya menyanyi, saya berdoa. Sampai saya dapat. Satu hal yang saya lupakan. Waktu saya dapat apa yang Tuhan kasih buat saya jadi sombong. Dan saya tidak berdoa supaya kapasitas dia pun Tuhan tambahkan. Maka ketika Tuhan berikan itu buat saya, dia hilang dari hadirat Tuhan. Dan saya terus memacu diri saya terus berjalan tanpa saya harus menolong dia.
Jangan buat hal gagal seperti saya. Dia terus hilang. 10 tahun pernikahan, saya tidak bisa menanggung apa yang dia buat. Saya pulang ke orang tua. Karena saya tahu orang tua saya seorang penginjil yang luar biasa. Waktu saya kembali orang tua saya, ayah saya bilang begini, duduk di kamar sampai kau tahu salahmu ada di mana. Telepon suamimu, bereskan masalah, pulang. Tapi masuk tahun ke-11, Tuhan mulai ubah pola pikir saya. Tuhan bilang kau harus rebut dia kembali. Makanya saya sangat senang firman Tuhan. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Maka taruhlah Tuhan di hati saya, segala sesuatu punya titik akhir. 2 minggu sebelum Tuhan panggil dia, semua sakit dalam stadium akhir. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil dia, silakan bawa dia pergi. Tapi saya hanya minta satu, kalau bisa dia selamat. 3 jam sebelum Tuhan panggil dia, subuh dia berteriak ketakutan. Saya langsung bilang, suami saya binasa. Saya bangun, saya peluk dia, Bapak berdiri. Dia alasan macam-macam, saya bilang tidak, berdiri. Saya peluk dia, saya minta ampun semua yang sudah saya buat, semua kesalahan saya. Dan dia juga belajar, saya bilang, Bapak sudah tidak bisa bicara apa-apa karena setengah badan sudah mati. Saya ngomong, saya tanya apa, silakan angguk, jangan lihat saya istri, lihat saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya mau bawa Bapak untuk berpindah dalam kerajaan Tuhan. Karena Bapak sudah jalan terlalu jauh. Saya ini dia, semua selesai. Saya bilang, apa yang kau mau? Bawa saya ke rumah sakit, Ma. Dalam perjalanan dia bilang, saya capek, Ma. Saya bilang, tidur kalau capek. Waktu dia tidur, dia pergi. Saudara, saya tidak menangis waktu dia pergi. Karena saya tahu dia pulang ke Tuhan. Saya baru akan menangis kalau dia pulang tidak ke Tuhan. Dia tidur bangun dengan saya tidak bisa bawa dia ke Tuhan. Keluarga ribut dengan saya karena saya tidak menangis. Memang saya tidak menangis. Duduk di pinggir peti itu saya hanya terus menyembah dan terus memuji. Saya bilang tidak boleh formalin dia. Dia tidak akan tahu. Dia akan wangi sampai saya bawa dia kubur. Dan Tuhan buat itu. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Segala hal tidak akan Tuhan sembunyikan dari kita. Apapun itu. Apapun itu. Jangan bangun tembok dengan Tuhan. Jangan. Jangan izinkan Tuhan bicarakan hal lain tidak boleh. Jangan. Biarkan Tuhan bicarakan semua hal buat kita. Pimpin kita. Tuntun kita. Sertai kita. Allah itu kasih. Tapi mengasihi itu perintah. Lakukan perintah dalam kesetiaan, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Dan tidak akan ada rahasia yang Tuhan tutup dari hidupmu. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Ibu Gembala. Mari kita siapkan dengan musik. Saya minta kita semua tutup mata, bawa hatimu kepada Tuhan. Ya, kita kata jika aku berada dalam kesesatan. Sangat bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami.
Dia tahu bagaimana Engkau berkata Engkau tidak kuat, tapi miliki kepastian hari ini atas perkataan firman Tuhan bahwa kasih-Nya itu tidak pernah berubah dari hidupmu. Kalau Dia izinkan kau ada dalam kesesakan, itu bukti kasih-Nya bahwa Dia lagi mendidik engkau untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, untuk tetap menantikan Tuhan. Bagaimana engkau mencintai, mengasihi Dia di situasi hidupmu yang sulit, tapi engkau tetap berkata, saya percaya bahwa kasih-Mu, setiamu tidak akan pernah berubah dalam hidup saya. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita akan lalu ini sekali lagi dan katakan bahwa kau tetap percaya terhadap kasih Tuhan dalam hidupmu. Dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku. Terima kasih kami miliki Engkau dan tanganmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan dengan iman katakan kerja aku berada
apalagi membangun diri. Bapak yang sabar, yang tidak bisa bahasa roh, katakan tentang Tuhan lewat kata-katamu. Itu waktu Tuhan itu menjamah terus hidup kita. Alkitab bilang tadi, kasih Tuhan itu penuh atas hidup kita. Kasih itulah yang memuaskan kita. Kasih itulah yang memberikan kita keberanian untuk terus percaya, untuk terus berharap. Kasih itulah yang membuat kita bertahan. Kasih itulah yang membuat kita berani maju menghadapi setiap keadaan, walau itu mustahil, walau itu tidak mungkin, tapi kasih Tuhan itu cukup bagi kita. Roh Kudus, curahkan kasih-Mu penuh atas setiap kami. Roh Kudus, hari ini kami minta curahkan kasih-Mu penuh atas setiap kami. Saudara, mengapa Daud itu menjadi pribadi yang berkenan? Apapun yang dia hadapi, dan dia ada di hadirat Tuhan. Apapun serangan di sekitar dia, musuh sekalipun, apapun kesesakan keadaan, dia memilih ada di hadirat Tuhan. Saya bilang itu pilihan yang tepat. Itu pilihan yang tepat. Karena semua yang kita hari-hari ini lakukan itu hanya satu, yaitu ada di hadirat Tuhan. Tinggal dalam kasih, tinggal dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan. Hanya firman-Mu yang menjawabkan. Hanya firman-Mu yang buat kami melihat jawaban doa. Hanya firman Tuhan yang buat kami melihat Tuhan sertai kami. Tuhan hadir dan kami
dengan semua rancangan Tuhan atas hidupnya, bahwa dia berjalan Tuhan dalam rancangan itu. Tuhan sudah pilih dia, khususkan dia, hamba-Mu yang Kau panggil untuk melayani di negeri ini. Kudus pengurapan Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Bapak, keluarganya, anak-anaknya Tuhan berkati masa depan mereka. Sungguh ada harapan mereka tidak akan pernah. Hari ini kami percaya kami sudah dilawan Tuhan. Kami punya kepastian yang orang lain tidak punya, yaitu Tuhan mencintai kami, yaitu Tuhan mengasihi kami Tuhan. Itu cukup bagi kami Tuhan, cukup bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya hari ini, datang dengan masalah, pergumulan, tantangan apa, kami percaya lewat firman Tuhan sudah mengalami kekuatan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan hari ini bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Baik, kami persilakan kepada Bapak Sekretaris atau kepada Pasal 12 ayat 5. 1, 2, 3. Sama-sama katakan amin. Habis ibadah ini yang kelas baptisan, saya ngajar ada 6 atau 7 orang yang nanti akan dibaptis. Sebentar saya akan ngajar 25-30 menit lah saya ngajar. Pak Sekretaris di situ hanya 2 ya, ada tambahan 4 jadi 6, Almon 7. Jadi termasuk Almon ini yang kameramen ini juga akan dibaptis. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak dari Almon juga, saya dengan Ibu sebentar akan kunjungi sore di Kota Raja. Ya, kaum Kedar, kita berdoa. Mereka dari seberang Tuhan sedang menangkap satu persatu. Amin. Kalau Ibu Marini hari ini melayani, semua orang bingung. Kemarin ada yang tanya, lu kenapa dia pakai jilbab? Tidak ada apa-apa. GBI Sungai Yordan, Pak Yonas Suisa di Jakarta, jemaatnya semua pakai jilbab. Waktu mereka bicara Injil dalam bis, dalam kereta di Jakarta, saya tanya kenapa? Oh, saya percaya Yesus. Lu kenapa pakai jilbab? Ya, dalam 1 Korintus, perempuan mau jaga tubuhnya, dia harus menutup semuanya. Dia pakai ayat 1 Korintus, tudung kepala. Iya. Makanya perempuan-perempuan di Israel semua pakai kerudung. GBI Sungai Yordan di Jakarta semua jemaatnya yang wanita pakai jilbab atau kerudung. Itu bukan sesuatu yang dipersoalkan. Saya malah bilang tidak apa-apa menjangkau komunitas muslim yang lain. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan baik, amin. Iya. Nanti yang mau kelas baptisan sebentar akan tinggal. Rapat Natal nanti ibu yang pimpin, ibu gantikan saya karena saya mau mengajar kelas baptisan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi kita akan mendeklarasikan perjanjian raja-raja. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi
dan terobosan akan menjadi bagianku. Urapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman menjadi daging, impian menjadi kenyataan. Jangan berputus asa, menyesal Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Kau kuatkan aku bersama. Aku bertahan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah membuktikan Engkau Immanuel, Engkau yang bergerak bersama kami, Engkau yang tinggal bersama kami, dan Engkau yang menuntun kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan hebat, terima kasih Tuhan dahsyat, terima kasih Tuhan sudah memilih kami menjadi sahabat-Mu. Itu hal yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh Allah di luar Yesus Kristus, sebab Engkau yang punya surga. Terima kasih Bapa, yang menyatakan kami kagum dan tidak pernah berhenti untuk mengagumi kasih dan setia-Mu. Tuhan membuktikan Engkau setia, bukan hanya ketika kami sedang baik-baik saja, tetapi di semua situasi dan musim hidup kami tahu Engkau sedang pegang kendali dan terus pegang kendali. Engkau yang bela kami seumur hidup kami. Pegang erat terus tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kami kemenangan. Jangan pernah lepaskan kami, sebab Engkau mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Buat kami terus Bapa melihat Tuhan bukan dengan samar-samar, semakin nyata, semakin nyata kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan hebat. Sampai di detik terakhir di bulan November, Engkau tetap satu-satunya juru selamat kami. Engkau tetap satu-satunya Kurios.
Engkau satu-satunya pemegang kendali atas hidup kami. Tuhan hebat, Tuhan hebat. Memberkati seluruh tim Lewi yang berdiri hari ini melayani. Terima kasih hari ini Ibu Deti, Ibu Marini. Tuhan pakai, memberkati terus. Berkati Ibu Lili, berkati juga Ibu Naomi, Kakak Kevin, hambamu Ibu Rina. Semua diberkati pelayanan mereka ke depan. Kami tahu Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dasar atas pelayanan hambamu. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi Roh-Mu itu yang terus memampukan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa entah dari manapun. Tuhan pakai semuanya, di mana tempat yang sudah dipilih untuk mereka beribadah, di situ Tuhan akan bekerja memberkati pelayanan mereka. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Memberkati jemaat yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hari-hari ini mengalami jalan buntu. Kami tahu Kau sahabat kami, Engkau memberikan kami jalan keluar yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Engkau yang mampu membuat kami menerobos semua itu, sebab kekuatan kami ketika kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Seluruh umat-Mu yang hadir diberkati oleh Tuhan. Mereka datang membawa korban syukur mereka, hati mereka, keuangan mereka dibawa kepadamu. Memberkati persembahan kami semua, persepuluhan, persembahan syukur. Oh Tuhan, janji iman benih iman, semua diberkati. Apapun yang kami kerjakan, firman-Mu berkata, Engkau membuat kami berhasil. Engkau membuat kami mengalami hal-hal yang spektakuler. Sebab Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Memberkati kami semua, panitia Natal, yang sebentar kami akan rapat. Tuhan tolong yang akan dibaptis pun Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Gembala untuk menjangkau dan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu bekerja bagi kami yang ada di Sentani, Betani City Harvest Sentani, ada di dalam pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan pulang. Kami minta berkat ketika kami datang dengan semua baik dari Tuhan. Kami minta berkat itu turun atas kami. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Aba Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, pengajarannya, penjagaannya, pertolongannya tidak akan berhenti atas hidupmu dan hidupku. Mulai hari ini, kemarin sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, semua orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya.